Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau yang baru, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah kita dapat diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga dapat kembali kita berada di sekolah ini dalam rangka serah terima jabatan Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau pada hari ini Rabu 23 November 2022. Semoga acara kita hari ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Bapak Dr. Andus Hasiu sebagai Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kemarin sudah melalui proses pelantikan pada tanggal 18 November 2022. Mudah-mudahan kita doakan semua ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan tugas di SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kemudian juga mohon maaf, selamat buat Bapak Baryon SPD NPD sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Kemarin juga sudah dilantik pada tanggal 18 November 2022. Semoga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau akan semakin maju ke depannya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kurang lebih kalau proses perpindahan saya dari SMP 2 ke SMP 4 ini kemarin tanggal 26 April 2021. Jadi kalau tanggal 26 November 2022 ini saya genap 19 bulan kurang lebih berada di SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kalau saya lihat keberadaan teman-teman SMP Negeri 4 Bau-Bau ini, saya sebenarnya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Terlalu baik Bapak Ibu. Bapak Ibu semua itu terlalu baik dengan saya. Sementara saya belum bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya atas nama pribadi dan keluarga di rumah mohon maaf kalau ada tutur kata saya selama kita bersama-sama menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon untuk dimaafkan, dan saya sudah dari lubuk hati saya yang dalam terkait dengan teman-teman semua, saya sudah mengikhlaskan untuk memaafkan semuanya. Semoga Bapak Ibu ikhlas untuk bisa memaafkan saya selama keberadaan saya di SMP Negeri 4 Bau-Bau yang sangat singkat kurang lebih 19 bulan ini. Saya tidak begitu rasa karena memang kita cukup bisa berbaur dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang berikut, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaganya, bahkan mungkin materinya
untuk kita bersama-sama membangun SMP Negeri 4 Bau-Bau ini, sehingga kita bisa berprestasi baik bidang akademik, bidang non-akademik. Kemudian teman-teman guru sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya guru-guru penggerak, pengajar praktik, dan mudah-mudahan teman-teman ini juga akan menyusul itu untuk menjadi guru-guru penggerak dan guru-guru tenaga pengajar praktik. Saya kira mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan juga tidak salah mungkin kalau saya minta doa restu Bapak Ibu kepada saya untuk bisa menjalankan tugas baru saya juga di SMP Negeri 5 Bau-Bau. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya, kita diberikan kesehatan, umur panjang. Ya, kehidupan dunia sudah seperti ini, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, dan itu kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ini hanya sementara saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau yang baru, Bapak Keprandus Hasim. Kepada Bapak dengan hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Andus Bari, Bapak Pariun SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Mahmud SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru SMP Negeri 4 Bau-Bau dan staf serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kerja saya di SMP 16 Bau-Bau yang insya Allah dan ikhlas dapat meluangkan waktunya untuk bersama-sama dalam rangkaian acara serah terima jabatan Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat bersama-sama di ruang Dewan Guru SMP Negeri 4 Bau-Bau dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikutnya yang setia hingga di akhir hayat, dan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini di tempat ini acara kita adalah acara tunggal serah terima jabatan Kepala SMP Negeri 4 Bau. Dari pejabat sebelumnya Bapak Mahmud SPD, dan kepada kami sebagai pejabat baru berdasarkan SK Wali Kota, mohon maaf nomornya kami belum tahu karena sampai hari ini SK itu belum ada tentang kami. Insya Allah tanggal 18 November 2022 kemarin telah kami dapat kepercayaan ditunjuk sebagai Kepala
Kepala SMP Negeri 4 Bau-Bau. Sebenarnya SMP Negeri 4 Bau-Bau ini bukan hal yang asing bagi kami, termasuk Bapak Sekretaris Dinas ini. Kurang lebih 16 tahun saya adalah bagian keluarga besar SMP Negeri 4 Bau-Bau ini. Saya melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan konseling SMP Negeri 4 Bau-Bau pada tanggal 29 November 1997 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 779 garing 123 garis KB garing 1997. Kurang lebih 16 tahun. Pada tanggal 28 Februari 2013 kami mendapat kepercayaan diberi tugas tambahan melaksanakan tugas sebagai Kepala SMP Negeri 12 Bau-Bau. Kurang lebih 8 tahun 2 bulan kami di SMP Negeri 12 Bau-Bau. Kemudian kami berdasarkan SK Wali Kota Bau-Bau nomor 821.2 garing 52 2013 kami didapat kepercayaan melaksanakan tugas sebagai Kepala SMP Negeri 16 Bau-Bau. Dalam perjalanannya kurang lebih 10 tahun SMP Negeri 4 Bau-Bau telah berkembang dengan begitu pesat dengan segala prestasinya baik akademik maupun non akademik. Tentu ini adalah tantangan bagi kami yang insya Allah kembali kami bersama-sama Bapak dan Ibu. Di sini masih ada rekan-rekan kerja yang lama, namun banyak juga rekan kerja yang baru. Kita semua adalah keluarga besar SMP Negeri 4 Bau-Bau. Alhamdulillah, Sekretaris Dinas Pendidikan kita juga adalah lahir dari SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kita doakan beliau mudah-mudahan di kepemimpinan beliau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau dapat lebih baik atau dapat maju ke depannya. Tentu karena berbagai prestasi SMP Negeri yang dicapai SMP Negeri 4 pada hari ini, cuma saya sampaikan itu adalah tantangan bagi kami. Tentu diperlukan satu manajemen kepemimpinan yang komprehensif serta mohon dukungan bantuan kerjasama dari Bapak Ibu dengan Guru SMP Negeri 4 Bau-Bau, staf dan jajarannya serta seluruh staf dari SMP Negeri 4 Bau-Bau. Minimal saya dapat bersama-sama Bapak Ibu dan Ibu minimal mempertahankan apa yang sudah dicapai SMP Negeri 4 Bau-Bau pada hari ini, dan mudah-mudahan bersama Bapak dan Ibu pula dapat kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya akhiri, mohon kesediaan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau-Bau untuk memberikan arahan pencerahannya untuk tugas kita ke depan yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama
berbahagia. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Bariun SPD MPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahmud SPD, Kepala Sentra Bau-Bau yang lama. Yang saya hormati Pak Dr. Agus Sasio, Kepala Sentra Bau-Bau yang baru. Pak Sudin, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Kepala Tata Usaha, teman-teman guru Sentra Bau-Bau, staf honorer, teman-teman guru dari SMP Negeri 16 Bau-Bau yang juga sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Beliau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena seyogianya acara seperti ini beliau sendiri yang hadir di tempat ini. Namun karena padatnya acara berbagai rapat, beliau lagi mengikuti rapat di Antelbas terkait dengan persiapan Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov sebagai tuan rumah bersama di Bau-Bau dan Buton, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili pada beberapa tempat. Insya Allah hari ini kami berada di SMP Negeri 4 Bau-Bau terkait dengan acara ini. Kemudian setelah ini kami juga bergeser ke SMP Negeri 3 karena juga kami harus melepaskan jabatan di SMP Negeri 3 Bau-Bau. Alhamdulillah, mari semua kita mensyukuri nikmat Allah karena tentu hanya atas izin yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Dan tentu semuanya berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, maka selalu kita mensyukuri nikmat Allah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, insya Allah nikmat itu akan ditambahkan kepada mereka yang mensyukuri nikmatnya. Salam dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga sahabatnya. Semoga kita semua yang berada dalam ruangan ini, keluarga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Mengawali acara ini, saya hanya ingin menyampaikan Pak Mahmud izin, Pak Hasil izin, karena kita di dinas ini 2 hari terakhir kita sampai sore kerja mengurusi persiapan pelaksanaan Hari Guru Nasional yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 berupa upacara yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan Lembah Hijau pukul 07.30 pagi. Harapan Pak Kadis, harapan Pak Wali Kota, karena ini adalah Hari Guru, diharapkan kita semua hadir, mau PNS mau bukan PNS, hadir dengan pakaian adatnya masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu guru yang kemudian belum punya pakaian adat daerah, minimal tidak laki-laki menggunakan kampurui, pakai sarung buton atau pakaian adatnya, sarung adatnya, sarung daerahnya masing-masing. Bagi Bapak, bagi yang ibu-ibu mungkin menyesuaikan, ya, karena ini hari kita, Hari Guru. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Beberapa tanggapan dan komentar teman-teman ketika kehadiran kami di Dinas Pendidikan, terlalu besar harapan yang ada di benak kami bahwasanya ketika kami hadir di sana, mudah-mudahan pendidikan akan jauh lebih baik. 2 hari, hari ini hari ketiga saya berada di kantor. Tentu beban tugas semakin berat, jauh ketika kita berada di sekolah. Di sekolah ini kan kita kalau kepala sekolah yang ngatur waktunya. Kalau di kantor bukan sekretaris yang mengatur waktu.
yang mengatur waktu kita ada pimpinan, dan segala perintah pimpinan kita harus laksanakan tanpa ada kecuali. Ini pun juga tentu berlaku di satuan pendidikan. Harapannya kita begitu, kepala sekolah adalah pemegang amanah, dan apapun juga yang telah disampaikan, diperintahkan, diamanahkan kepada kita guru, maka juga wajib hukumnya untuk kita melaksanakan perintah itu, baik perintah tugas sebagai guru melaksanakan BBM ataupun tugas-tugas tambahan yang lain yang dilaksanakan atau diberikan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Sehingga dengan kondisi itu maka pasti kita akan mendapatkan suasana yang lebih harmonis, lebih enak ketika kita melaksanakan tugas tanpa ada duri, tanpa ada luka di dalam hati kita melaksanakan dengan ikhlas. Berikut, saya kira Pak Hasio, Pak Mahmud sudah mengutarakan banyak seperti apa SMP Negeri 4 Bau ini. SMP Negeri 4 Bau di zaman Pak Mahmud tentu banyak berubah ke arah yang positif. Peningkatan prestasi akademik, peningkatan prestasi non akademik di bawah kepemimpinan beliau tentu sangat kita rasakan. Kami juga dari sekolah tetangga, di sekolah P3 dan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Bau di level SMP tentu banyak berguru, banyak mencontoh apa yang sudah dilakukan di sini, sehingga ini menjadi tren positif buat kita semua. Harapannya kita semua kepala sekolah mesti seperti itu, punya jiwa kompetitif, guru-guru punya jiwa kompetitif, sehingga semua bergerak ya, bagaimana meningkatkan, bagaimana memajukan satu pendidikan yang dipimpin. Dan tentu harapan itu pula kita berikan di pundak Pak Dr. Sosio untuk melanjutkan apa yang sudah baik di SMP Negeri 4 Bogor. Kami kemarin kita bersama-sama di MPKS, hari ini hanya secara kebetulan saja ya, Pak Mahmud dimutasi ke SMP Negeri 5 Bogor, Pak Hasio dari SMP 16 dimutasi ke SMP Negeri 4 Bogor. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud selalu kepala sekolah lama bahwa hal ini bukan jabatan kepala sekolah atau jabatan apapun juga bukan sesuatu yang kekal. Ya. Kita harus mesti siap kapan saja. Sehingga ketika ada mutasi, ketika ada rotasi, mari kita terima itu dengan lapang dada dan ikhlas melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan pertimbangan pimpinan. Nah, karena dalam kami pimpinannya ada kepala dinas, ada pasirda, ada wali kota. Kepala sekolah, pimpinannya ada kepala dinas, ya sama saja ya. Ada kepala dinas, ada pasirda, ada wali kota. Semua perintah yang ada di pimpinan ini baru kita terjemahkan secara positif, termasuk merotasi, memutasi, bahkan menonjok kita ini semuanya. Karena itu adalah kewenangan dan pertimbangan pimpinan. Selaku yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota Bau, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mahmud SPD yang kurang lebih 1 tahun 19 bulan, tapi saya juga di SMP 19 bulan bersama-sama. Ya tentu selama 19 bulan ini banyak hal yang telah ditinggalkan, dan mewakili Kepala Dinas sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dedikasi yang telah dilakukan buat perbaikan sekolah, meningkatkan sekolah, dan harapannya juga tentu di sekolah yang baru apa yang sudah bagus ditanamkan di SMP Negeri 4 Bogor ini mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan sana, sehingga SMP Negeri 5 Bogor yang menjadi tempat tugas baru buat Pak Mahmud juga akan bisa setara dengan SMP Negeri 4 Bogor, bahkan lebih, bisa jadi lebih dari SMP Negeri 4 Bogor yang kita lihat hari ini. Itu harapan kita. Buat Pak Dr. Hasio, Pak Hasio pengalamannya dari SMP Negeri 12, sekolah yang sedang-sedang saja, kemudian mutasi ke SMP Negeri 16 Bau, sekolah yang sedikit luar biasa, dengan sedikit punya keunikan. Ya, kenapa saya katakan punya keunikan? Karena jumlah siswanya cuma kurang lebih 36 orang. Tingkatan 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, saya katakan unik, ya.
terus kemudian tiba jadi sekolah yang sedang, terus yang sekolah yang sedikit kecil, kemudian sekarang lompat di sekolah yang sedikit besar, jauh lebih besar. Bahkan kalau tidak salah ini mungkin sekolah yang sudah yang paling banyak murid hari ini. Ada salah satu ya. Pokoknya ya bukan 11-12, mungkin 11,9-12 perbandingannya. Ya, dan menjadi favorit ya di tingkat SMP yang ada di Kota Bogor. Tentu ini tantangannya jauh lebih besar. Pak Mahmud, harapannya kita apa yang ketika ada konfirmasi, koordinasi, diskusi mungkin juga bisa menuangkan sebagian apa yang telah dilakukan di SMP Negeri 4 ke Pak Pasio. Terus Pak Pasio juga mungkin bisa banyak bertanya, berdiskusi dengan Pak Mahmud dan teman-teman kepala sekolah juga bisa. Pengelolaannya saya kira antara sekolah besar dengan sekolah kecil sama saja, karena pasti mengelola tenaga, ya mengelola anggaran, mengelola sarana prasarana dan sebagainya. Hanya tentu yang membedakan jumlahnya yang berbeda. Kalau di SMP 16 tadi jumlah siswanya 30 sekian, sementara di SMP Negeri 4 jumlah siswanya hampir 1000. Mengelola ini semua pasti membutuhkan gaya trik yang lebih. Selaku guru BK saya kira trik-trik itu dimiliki oleh Bang Sul, sehingga kejadian anak nakal, bunyi kiri, bunyi kanan antara sekolah sebelah dan sekolah sini saya kira Pak Sul jauh lebih paham begitu. Buat teman-teman yang ada di SMP Negeri Bau, mari kita bantu, mari kita dukung apa program yang akan, kalau bicara program kan arahnya sementara jalan terutama aja. Saya kira apa yang sudah dibuat oleh kepala sekolah sebelumnya terkait dengan perencanaan sekolah, kalau melihat perencanaan itu sudah bagus, tetapkan saja. Tetapi kalau ada perlu yang dibenahi juga, saya kira terbuka semua ruang untuk kita melakukan pemahaman itu. Tadi saya katakan bahwa SMP Negeri 16 itu ada keunikannya. Keunikannya itu karena di sana hanya satu mata pelajaran, satu guru. Ya. Tahun 2017 atau 2018 ketika saya dengan Pak Mahmud SPD MSD mengikuti rangkaian puncak Hari Guru Nasional dan PGRI yang ke-73 atau 72 di Bekasi. Pada saat itu kami menyempatkan waktu untuk konsultasi terkait dengan SMP 16 ini. Salah satu yang kami disampaikan dari pihak kementerian pada saat itu adalah terkait dengan jumlah guru yang satu orang satu mata pelajaran dan tidak boleh lebih. Karena kalau lebih maka tidak boleh mendapatkan sertifikasi. Pada waktu itu guru di SMP 16 ini sudah berharap bahwa semuanya dapat sertifikasi. Ternyata aturannya walaupun seperti itu juga harus mengambil jam di sekolah lain, walaupun jumlah jamnya tidak cukup 24 jam. Sehingga alhamdulillah pada saat itu teman-teman yang SMP 16 menunggu dengan aturan lama, pasti kalau kita tidak konsultasi tidak selesai. Pada saat itu kepala sekolahnya Pak siapa sekolahnya? Pak Mahmud, tentu sudah pasti ini. Termasuk teman-teman yang ada SMP 19, SMP 11, banyak hal yang kami komunikasikan terkait dengan aturan memperoleh tunjangan sertifikasi guru ini bagi guru-guru pada waktu itu yang mereka hanya menunggu, ternyata di kementerian tidak pernah valid dan valid. Ini juga tidak mungkin kan pergi teriak bahwa harus seperti ini, dan itulah juga menjadi bagian tugas kami. Walaupun kita tidak berada di dinas pendidikan, tetapi tugas kami juga di organisasi. Sebagai informasi bahwa tentu kehadiran saya juga di dinas pendidikan, ya terutama terkait dengan guru-guru. Yang pertama tentang sertifikasi guru, ya. Informasi terakhir dari Pak Fajar, pengelola sertifikasi. Insya Allah Jumat siang sertifikat saya untuk triwulan 3. Insya Allah Jumat. Mudah-mudahan sebelum malam sudah berdiri. Karena sudah banyak yang merindukan sertifikasi, termasuk saya.
Kemudian buat teman-teman P3K, ya, kemarin juga kami sudah menyampaikan ini setiap hari, hampir setiap hari saya baku telepon dengan Pak Alam Sahari selaku bendahara dinas. Ketika saat itu saya belum berada di dinas pendidikan, karena hanya dengan cara itu saya bisa menyalurkan aspirasi teman-teman P3K. Informasi kemarin sudah diatur keuangan, insya Allah akan dimintakan, tetapi baru untuk gaji bulan November. Untuk bulan-bulan lainnya akan dimintakan pada bulan Desember bersamaan dengan gaji bulan Desember. Ya, doakan semua berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kasihan teman-teman P3K mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November belum terima apa-apa. Sudah masing-masing kita jadi honorer biasa, kita masih bisa dapat dari dana pos, daripada kemudian kita jadi P3K mulai Juli kita puasa sampai dengan kondisi ini. Pemerintah tentu melakukan percepatan untuk itu, namun termasuk dinas pendidikan tentunya, namun tentu ada saja hal-hal yang menjadi hambatan. Terakhir kemarin terkait dengan P3K ini ada guru yang kemudian SK sertifikat kematian ya, dari salah seorang P3K yang belum lengkap, terus juga ada NPWP P3K yang belum lengkap, karena kalau kurang satu pasti menghambat semuanya, karena terkait gaji tidak boleh dibayar satu-satu. Nah ini juga kemudian mari kita menyampaikan kepada teman-teman di lapangan bahwasanya pemerintah tidak ada niat untuk memperlambat atau menghambat teman-teman, hanya karena persoalan juga kadang kita ini tidak paham, kurang paham, seolah-olah kita buat seperti itu. Yang berikut, tadi Pak Mahmud menyinggung bahwa terkait dengan dunia pendidikan kita hari ini bergeser, ya, bergeser jauh dan membutuhkan persiapan kita guru untuk mengikuti dinamika perubahan dunia pendidikan yang ada saat ini. Oleh karena itu saya menitipkan pesan kepada teman-teman guru sependidikan Bau-Bau yang hari ini dari sisi peningkatan kapasitas jauh lebih tinggi, jauh lebih meningkat dibandingkan dengan teman-teman di sekolah yang lain. Ini pun juga tentu berkat kepemimpinan kepala sekolah. Karena kalau kita lihat dari sisi kualitas pengajar praktik misalkan, di sini ada Pak Darman, SMP 3 tidak ada pengajar praktik, di SMP 1 belum ada pengajar praktik, ya kan? Ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 4 setingkat lebih tinggi, padahal di sebelah sekolah negara. Dari sisi kuantitas guru penggerak, ya, SMP Negeri 4 Bogor dibandingkan dengan semua sekolah yang lain, SMP yang ada di Kota Bogor juga lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini juga berkat dukungan apa yang telah dibuat oleh Pak Mahmud sebagai kepala sekolah. Tentu ini buat Pak Hasil juga menjadi tantangan, yang menjadi tantangan besar buat kita semuanya, terutama kepala sekolah baru. Apalagi sekarang sedang dibukanya angkatan ke-9 dan angkatan ke-10, baik untuk guru penggerak maupun untuk pengajar praktik, ya Pak Darman ya? Oh iya saja. Melalui kesempatan ini pula saya menghimbau kepada kita semua, mau yang PNS, mau yang non PNS, sepanjang itu dimungkinkan, ya, tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti pendaftaran halal seperti itu. Dan alasan. Bandingkan kita dengan, saya kebetulan baru saja mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan hal seperti ini, baik yang di Makassar, di Surabaya, di Kendari. Terakhir kita mengikuti pengajaran praktik di Batauga, di Bau-Bau, ya, terkait dengan komunitas belajar. Kalau kita bandingkan Kota Bogor dengan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, kita sudah tertinggal. Kenapa saya katakan tertinggal? Pertama, Bau-Bau hari ini belum ada duta rumah belajarnya. Dibandingkan dengan Wakatobi, Kabupaten Baru, Kabupaten terpelosok sana, ada Ibu Nurlia Isnaini selaku duta rumah belajar tahun 2021 kalau saya tidak salah. Konawe Selatan, kalau kota Kendal nggak usah itu.
Di sana begitu gencarnya, begitu gesitnya teman-teman guru muda-muda, ya, yang kemudian mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Terakhir kemarin Pak Nardis, Duta Teknologi Kemdikbudristek RI, satu-satunya di Sulawesi Tenggara, guru dari Konawe Selatan, masih muda. Nah, ini tentu menjadi peluang-peluang ya dan tantangan bagi kami dinas pendidikan untuk bagaimana meningkatkan, menyampaikan, memotivasi guru-guru untuk bisa seperti itu. Tidak ada alasan bahwa saya sudah tua, saya sudah mau pensiun. Tidak ada alasan seperti itu. Lagi-lagi dunia pendidikan mengharuskan kita untuk bisa seperti itu. Kepala sekolah juga seperti itu, harus eksis dan mengikuti perkembangan dunia pendidikan. SMP Negeri 4 Bau-Bau kita berharap bisa menjadi sekolah penggerak angkatan keempat atau angkatan kelima nanti. SMP Negeri Bau-Bau juga kita berharap bisa menjadi sekolah penggerak untuk angkatan keempat atau angkatan kelima nanti. Karena pada satu saat nanti semua sekolah ini harus menjadi sekolah penggerak. Semua guru sedapat mungkin bisa nanti menjadi guru penggerak. Nah, bagaimana sih tanda petiknya penggerak? Nah, ini tantangan besar buat teman-teman saya yang pernah kita sama-sama di SMP Negeri Bau-Bau. Kata penggerak inilah yang kemudian harus kita garis bawahi. Bagaimana untuk bisa menjadi penggerak komunitas, penggerak pendidikan. Nah, terakhir kemarin juga kita mengikuti kegiatan komunitas belajar ya. Komunitas belajar ini sangat penting sekarang. Harapan kita sampai dari Bau-Bau juga nanti Pak Mahmud dengan segala kekurangan dan kelebihannya bisa mensupport, memotivasi teman-teman guru di sana untuk membantu komunitas belajar di minimal tidak untuk satuan pendidikannya. Dan Pak Hasio dengan dukungan teman-teman, ada Pak Darman, ada Ibu Zambria matematika ya, ada Ibu siapa lagi guru penggeraknya, Ibu Fadila penggerak-penggeraknya ya, dan teman-teman yang lain dan tertutup. Kita tidak bisa lagi berharap bahwa dulu kita instruktur, dulu kita hebat, itu zaman dulu. Saya Ibu Razia dengan PTBK ya, kurikulum berbasis apa ya, terintegrasi berbasis kompetensi apalah namanya. Kita dulu sama-sama instruktur, tetapi akan merasa hebat bahwa dulu kita seperti itu. Saya mengikuti kegiatan sekolah penggerak pertama bersama teman-teman kepala sekolah penggerak yang lain. Ketika itu saya dengan Pak Suwardi dalam hati mengatakan, dalam hati saya kecil saya mengatakan, dulu kalau kita ikut pelatihan di Pak Suwardi, rasa-rasanya teman-teman kita ini semuanya tua-tua dan kita lah yang muda pada saat itu. Hampir semua kegiatan dulu, karena pada saat itu kita eksis, teman-teman juga yang lain eksis, tapi kita berada pada tataran yang itu. Tapi ketika kita mengikuti kepala sekolah penggerak, kegiatan-kegiatan berkaitan yang itu, ternyata kami itu sudah yang tua, yang senior. Teman-teman kepala sekolah umur 30, umur 40, dan mereka jauh lebih eksis. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa dulu kita hebat, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan kemampuan kita mengikuti dinamika perkembangan dunia pendidikan hari ini untuk bisa tetap eksis. Karena kalau tidak, kita akan tertinggal dan tertinggal. Harapan kita, saya selaku alumni SMP Negeri 4 Bau-Bau, selaku Yaro kepala guru di sini, Yaro kepala sekolah juga di sini, mengharap dengan sangat kepada kepala sekolah yang baru, termasuk juga untuk bagaimana mengharapkan, menggerakkan teman-teman guru yang ada di sekolah 4 Bau-Bau ini untuk bisa mengikutkan dirinya, mengikuti perkembangan dinamika pendidikan yang ada di dunia pendidikan kita ini. Termasuk teman-teman yang ada di SMP Negeri 16 Bau-Bau, Ibu Asia, Pak Ramadan Yudi, Ibu Asmila, mana Ibu Asmila tadi? Ibu Kacamata, saya tidak tahu namanya.
apapun judulnya 16 juga harus bisa digunakan. Dan rata-rata guru-guru di sana juga masih muda-muda. Panardis, ya saya katakan tadi Panardis, duta teknologi ini guru dari pelosok sangat pelosok. Sudah Konawe ke Pulauan, di pelosok lagi. Pak Edi Arham, guru SD negeri berapa Latoma itu paling jauh, paling ujungnya Konawe Utara, pelosok. Mereka tidak berbangga, tidak kemudian merasa kita kan jauh, kita kan terpencil, ya, kita kan di pinggiran. Jangan pernah kita merasa berkecil hati. Dan mari kita sama-sama, siapa tahu dengan bantuan teman-teman yang ada di sana, maaf ini bisa mengangkat derajatnya SMP Negeri 16, dibawa pula ke pemimpinan yang baru nanti Pak Baharudin SPD ya, seperti itu. Dan kepada kita semua pun juga seperti itu. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Mahfud SPD dan selamat bertugas buat Pak Dr. Sasiu. Untuk teman-teman yang penata usaha keuangan yang ada di sekolah, lakukan percepatan, tolong bantu kepala sekolah yang baru ini ya, supaya segala hal yang berhubungan dengan tugas beliau di sekolah ini bisa pula mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai kepala sekolah sebelum ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah tadi sepatah kata dari Bapak Sekretaris Dinas. Semoga semuanya menjadi motivasi. Baik, acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Yang menerangkan. Yang diserahkan pertama terkait dengan laporan keuangan pertanggal 18 tadi itu Pak, ada yang tanyakan nomor suratnya. Nomor surat pelantikan itu 520 garis miring 11 garis miring 2022. Masih banyak uangnya sampai 4. Saksi. Kenapa Bapak itu? Ini tuh?
Pak Ramadan, saksi kita sampai ada 11 ya. Siap-siap Pak Dharma yang dilantik. Nanti jadi kepala. Mantap. Kamera. Bagus. Ada yang mau disampaikan Pak Ustaz? Pak Dharma yang sampaikan. Rasa bersedih. Mantap. Sajam dah. Saya ke sini dulu. Assalamualaikum. MC ini dipakai dengan di sini kah? Kayaknya merangkap nih. Assalamualaikum. MC-nya dia merangkap. Merangkap dia. Berdiri nih Arif, Alfa. Cici berdiri. Oh iya. Ibu Ivana. Ibu Ivana. Istilahnya bergantian hari ini Darman Gerblase. Sama seperti itu kan yang senyum-senyum.
Terima kasih Bapak. Testimoni. Tahu. Apa tadi? Momen apa itu? Wajib. Mari Amin. Acara selanjutnya kepada Bapak Menteri Keuangan